Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, suara saya bisa terdengar jelas nggak oleh Anda? Terdengar, Ibu. Terdengar, oke. Baik, hari ini kita bertemu di pertemuan ke-7 ya, dan pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan terakhir menjelang ujian tengah semester yang insya Allah akan dimulai pada pekan depan ya. Dan tadi saya sudah share soal ujiannya. Tadi sempat ada ralat karena ada instruksi yang lupa saya koreksi ya. Lalu ternyata tadi juga jadwalnya baru keluar setelah saya update, saya kirimkan soal untuk kedua kalinya ada update waktu ujian gitu ya. Nanti mungkin saya kirim ulang kalau Anda nggak keberatan gitu ya, ada petunjuknya. Jadi ujiannya sendiri akan dilakukan pada insya Allah pada hari Kamis tanggal 14 April, hari Kamis minggu depan ya. Oke. Nah, sebelum kita membahas soal ujian, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Apakah tentang teori ataukah berkaitan dengan materi sebelum pembahasan teori ya, tentang kebudayaan, tentang nasionalisme mungkin gitu ya. Tadi saya coba lihat di link pengumpulan tugas baru sekitar setengahnya yang mengumpulkan. Setengahnya kurang sih, baru 14 tadi pagi saya lihat gitu ya. Mohon untuk tidak lupa karena hari ini adalah batas terakhir pengumpulan tugas ya, dan link akan ditutup nanti jam 9 malam. Jadi usahakan sebelum jam 9 malam bagi yang belum mengumpulkan tugas untuk bisa segera mengupload tugas Anda di MS Team ya. Bukan di Siakat lagi tapi di MS Team ya. Tadi baru ada sekitar 14 orang yang sudah mengumpulkan tugasnya. Gitu. Oke. Nanti kalau Anda lewat dari hari ini Anda sudah nggak bisa ngumpulin tugas lagi soalnya karena batas waktunya jam 9 malam nanti. Oke, silahkan ada yang mau ditanyakan mungkin oleh Anda berkaitan dengan materi yang kita sudah bahas. Belum kita bahas tentang soal ujian. Ya, Ibu izin bertanya. Boleh, Firda mau tanya apa? Ya, Bu, tadi Firda udah sempat buka soal yang Ibu terus Firda, jadi Firda itu tadi baca ulang tentang teori, coba baca-baca lagi tentang fungsional. Karena udah dapat bocoran soal ya, jadi sekarang mau bertanya. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ya, Apa? kan kalau udah jelas ya Bu kalau integrasi sosial budaya itu kayak pemahaman tentang realitas sosial budaya yang ada di lingkungan gitu Bu. Kalau misalkan contoh disintegrasi sosial tuh kayak gimana sih? Contoh disintegrasi ya kalau terjadi konflik itu disintegrasi. Oh, Jadi konflik. kalau misalnya orang ngantri minyak goreng tapi nggak sampai ribut ya berarti itu nggak ada masalah gitu kan. Itu bisa dijadikan sebagai contoh kalau ya ada kesarasian lah di situ gitu. Tapi kalau misalnya orang sampai gontok-gontokan, ada yang terluka gitu ya pada saat mengantri untuk mau beli minyak goreng misalnya beberapa waktu yang lalu, nah itu termasuk salah satu disintegrasi. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ada istilahnya alasan sosial ekonomi di situ gitu. Jadi orang bersaing untuk memperoleh sesuatu gitu dan dia tidak mau kesempatan dia untuk memperoleh haknya itu diambil oleh orang lain gitu. Itu udah masuk disintegrasi sebetulnya, contoh seperti itu. Cuma kalau sekarang kan minyak goreng udah normal harganya. Jadi orang ya cari duit paling untuk bisa beli minyak goreng gitu. Itu contoh simpelnya sih. Banyak mungkin contoh yang lainnya gitu. Tapi yang jelas kalau kita bicara disintegrasi, konflik antara kelompok, konflik antara individu dengan kelompok gitu ya. Itu bisa jadi salah satu contohnya. Gitu. Mungkin itu Firda.
Oh ya, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lainnya mungkin yang mau tanya? Kan udah ngintip-ngintip soal nih. Tuh ya, oke. Ada yang lain? Kalau enggak sambil saya bahas soalnya aja ya. Sebentar saya tayangkan terlebih dahulu. Oke, sudah bisa terlihat tampilan soalnya? Sudah, Ada, Bu. Bu. Sudah. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, ini ada satu link ya, satu link. Jadi untuk menjawab soal yang nomor 1, Anda buka link ini dulu. Sebentar, kita bisa buka linknya nggak? Oh, oke, bisa. Ya. Ya, jadi udah langsung terhubung dengan linknya. Dan link ini sebentar, ini karena dari ini banyak sekali advertising-nya. Nah, ini bicara tentang menurunnya kepercayaan publik atas kinerja KPK gitu ya, dan ini pendapatnya dari Indonesian Corruption Watch, ICW ya. Nah, di sini ICW mengidentifikasi ada 3 pihak yang paling bertanggung jawab, yaitu Presiden, DPR, dan Firly. Firly ini ketuanya gitu ya, ketua KPK-nya gitu ya. Nah, jadi silahkan Anda baca dulu artikel ini secara utuh gitu ya. Ini ada 2 halaman ya, jadi Anda bisa lihat semua ya, ini di sini. Coba bisa dibuka enggak? Bentar. Oh, oke, katanya tidak. Kita balik lagi saja. Oke. Nah, jadi dibaca dulu artikelnya ya, Anda pahami. Boleh Anda bikin catatan, kalaupun misalnya mau di sini ada beberapa link ya seperti ini misalnya, baca juga survei indikator. Nah, ini boleh dibuka juga supaya Anda bisa punya wawasan lebih banyak lagi. Lalu ini juga misalnya, Jokowi, ini biasanya berita-berita lain yang ada di sekitar sini ini ada kaitannya gitu ya. Jadi silahkan diakses gitu. Oke. Coba yang halaman kedua. Ini kalau ya. Tuh, oke, dibaca sampai tuntas ya, baru nanti Anda coba nah, setelah tadi Anda baca ya, Anda pahami. Nah, di sini ada 3 hal yang harus Anda lakukan ya. Jadi ada 2 pertanyaan dan ada 1 kalimat perintah di sini ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana pendapat Anda berkenaan dengan fenomena tersebut? Fenomena apa? Fenomena ini, menurunnya kepercayaan publik pada KPK gitu ya. Nah, menurut Anda itu bagaimana? Jadi silakan, ini pendapat murni dari Anda gitu ya. Lalu, apa konsekuensinya gitu ya, apa konsekuensinya dari fenomena tersebut. Jadi kalau KPK itu sebagai institusi yang punya kewenangan, untuk mengatasi masalah-masalah, seputar korupsi gitu ya. Nah, kalau itu sampai tidak dilakukan secara optimal, tidak hanya mungkin menindak ya, tindak korupsi yang sudah dilakukan, tapi juga idealnya sebetulnya mencegah gitu ya, dan itu sebenarnya dilakukan oleh KPK gitu kok, dengan memberikan penyuluhan dan sebagainya. Nah, kalau itu semua tidak secara optimal dilakukan, kira-kira konsekuensinya seperti apa? Nah, jadi silakan Anda kemukakan argumentasi Anda. Nah, argumentasi ini tidak hanya Anda, "Oh, menurut saya begini, menurut saya begitu, harusnya begini, nggak boleh begitu," gitu ya. Nah, ini ada ketentuannya gitu ya, ada ketentuannya di mana Anda harus mendeskripsikannya dengan dukungan literatur. Nah, literatur ini bisa tadi misalnya beberapa artikel gitu ya, terus juga bisa juga mungkin Anda kaitkan dengan, diktat mungkin yang saya share, atau mungkin ada buku lain yang Anda bisa gunakan gitu ya. Jadi silahkan Anda bisa kaitkan pendapat Anda ke sana gitu ya. Nah, eee,
ada syarat di sini yang harus diperhatikan ya, petunjuknya. Jumlah kata itu adalah, jadi ini ketentuan maksimal ya, maksimal itu 750 kata. Jadi kalau tidak sampai segitu nggak apa-apa, pokoknya nggak boleh lebih dari itu, gitu ya. Ini kalau dihitung-hitung, sekitar 3 halaman, gitu ya. Nah, Anda harus menggunakan minimal 2 literatur. Nah, literatur di sini, mungkin bisa artikel, bisa juga buku, gitu ya. Bisa artikel media massa yang lain, tapi kalau bisa tidak artikel media massa semua gitu, tapi dicampur. Misalnya ada artikel jurnal dengan artikel media massa, atau misalnya artikel media massa dengan buku, atau misalnya buku dengan artikel media artikel jurnal, misalnya seperti itu. Jadi minimal 2. Kalau misalnya lebih dari 2 berapa batasnya ya silahkan gitu, yang penting tentu saja dengan 3 halaman ya Anda nggak bisa mencantumkan 100 literatur lah gitu ya. Paling di bawah 10 mungkin, seperti itu ya. Nah nanti, daftar literaturnya itu dicantumkan jadi, bikin daftar pustakanya satu saja gitu ya, meskipun nanti ada 2 soal dan, dua-duanya menuntut harus pakai literatur, nanti di halaman terakhir saja buat daftar pustaka baru Anda sajikan secara alphabetical order, lalu kalau misalnya ada beberapa jenis dokumen, diklasifikasikan berdasarkan dokumen itu, apakah itu buku, jurnal, lalu, artikel media massa gitu ya. Nah kalau misalnya Anda ambil dari sumber online tolong ditaruh alamatnya dan, dikasih identifikasi Anda mengunduhnya kapan gitu ya, bisa tanggal dengan jam gitu ya. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke. Kita sekarang, bergeser ke soal nomor 2 ya. Nah ini tadi yang mungkin sempat ditanyakan. Jadi ini adalah bukan Anda memindahkan ya, jadi kalau memindahkan sih mudah gitu, semua orang bisa bisa melakukan itu. Jadi kalau misalnya dari diktat ada tinggal dipindahin, dari slide saya misalnya ada tinggal dipindahin, tidak. Tapi ini saya ingin mengetahui pemahaman Anda. Jadi kalau Anda diminta definisikan gitu ya, atau memberikan pengertian tentang teori fungsionalisme struktural itu apa sih menurut Anda gitu ya. Jadi lebih pada pemahaman Anda. Ya tentu saja pemahaman bisa diperoleh dengan Anda membaca, atau di perkuliahan pada saat itu saya membahas tentang ini gitu ya. Jadi bukan menyadur atau memindahkan dari literatur lalu ditaruh di tugas Anda, tapi lebih pada pendapat Anda gitu ya. Jadi apa yang Anda pahami di sini berarti fungsionalisme struktural itu teori seperti apa sih gitu ya. Jadi silahkan Anda, rangkai saja kata-kata sesuai dengan perspektif atau persepsi Anda gitu ya. Nah, apakah teori tersebut relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang aktual? Jadi apakah teori ini masih memang bisa dipertahankan ataukah tingkat relevansinya sudah menurun gitu. Kalau tingkat relevansinya sudah menurun, tidak terlampau kuat lagi untuk menganalisis, mungkin Anda bisa berargumentasi tidak relevannya di mana gitu ya. Kalau ada yang harus diperbaiki kira-kira dari sisi mananya teori ini harus dikuatkan misalnya begitu, atau misalnya ada yang dirubah gitu, seperti itu ya. Jadi silahkan Anda kemukakan argumentasi Anda, lalu kasih contohnya. Nah, contohnya tadi misalnya kalau tadi Firda nanya tentang disintegrasi sosial itu seperti apa, tadi sudah saya contohkan. Lalu kalau misalnya Anda mau bicara teori fungsionalisme struktural itu apa, misalnya eee, berkaitan tentang fenomena A gitu ya. Nah, silakan fenomenanya ya mungkin bisa dari contoh yang memang Anda alami sendiri, bisa juga dari hal yang terjadi di sekitar, kehidupan Anda gitu ya, seperti itu. Jadi tidak harus selalu Anda yang mengalami gitu ya, kalau misalnya Anda mengalami boleh gitu ya, selama memang itu relevan. Tapi kalau misalnya ternyata ini adalah pengalamannya saudara kita, misalnya adik kita atau kakak kita atau orang-orang yang terdekat atau mungkin pengalamannya teman kita misalnya berkaitan dengan itu silahkan Anda bisa gunakan itu sebagai, satu contoh kasus gitu ya. Oke. Usahakan contoh kasusnya aktual gitu ya dan tentu saja relevan ya. Nah ini hampir sama ya, petunjuknya jadi jumlah katanya 700 maksimal, 750 kata maksimalnya ya atau setara dengan
3 halaman. Jadi satu halaman itu sekitar 250 kata gitu ya, sekitar itu. Oke, nah sama ini juga menggunakan 2 literatur minimal gitu ya. Dan nanti daftar pustakanya disatukan saja di bagian akhir dari jawaban berkas ujian Anda. Gitu. Jelas untuk soal nomor 2? Jelas, Bu. Oke, ya. Nah, untuk syarat ketentuan ujian ya, ini yang dicetak merah tadi belum ada gitu ya. Nanti saya kirim ulang saja. Oke. Nah, jawaban ujian ini harus diketik dalam format Word atau PDF. Jadi Anda pilih salah satu gitu ya. Kalau mau pakai PDF ada konsekuensinya, Anda harus mengkonversikan dari Word gitu ya. Tapi kalau mau kumpulkan Word juga nggak jadi masalah, silahkan dipertimbangkan saja oleh Anda gitu ya. Jadi di antara dua format itu. Nggak usah dua-duanya karena waktu itu sempat ada di kelas yang lain di tahun lalu, semester lalu, itu kan menurut saya ini pilihan kan, boleh Word, boleh atau PDF. Nah, ada rekan Anda yang bukan dari kelas ini ya, dari kelas yang lain, yang mengumpulkan dua-duanya gitu ya. Jadi bukan dua-duanya tapi salah satu di antara itu ya. Lalu jenis hurufnya adalah Times New Roman, ukurannya 12, spasi atau jarak ketikannya 1 dan ukuran kertasnya A4. Untuk marginnya sendiri pakai yang standar untuk A4 saja yang ada di situ. Mohon cantumkan, Anda tidak harus pakai cover, mau pakai cover juga boleh gitu ya. Kalau pakai cover udah jelas identitas yang menjawab soal itu harus jelas siapa itu, nama Anda siapa, lalu nomor induk mahasiswanya berapa, dan juga kode kelasnya gitu ya. Kode kelasnya, kode kelas pagi ini, kode kelasnya adalah 03 gitu ya. Kalau nggak pakai cover juga nggak jadi masalah. Jadi di halaman pertama tolong di sudut kanan atas dicantumkan nama Anda, nomor induk mahasiswa dan kode kelas. Ya, jadi mau pakai cover boleh, mau enggak juga nggak jadi masalah. Yang penting saya bisa tahu identitas dari berkas yang Anda upload gitu. Itu yang penting. Jadi jangan sampai terlupa. Jadi pada saat ngetik pertama kali ya udah cantumkan itu dulu gitu ya. Atau sempat ada sih mahasiswa yang cukup cerdik juga, dia taruh di header ya. Jadi kalau ditaruh di header itu setiap halaman pasti muncul identitasnya gitu. Boleh mau pakai cara seperti itu silahkan disesuaikan. Tapi yang jelas berkas ujian Anda harus ada identitasnya. Karena kalau enggak nanti saya mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi ya. Nah jadi tadi kan jumlah halamannya maksimalnya sekitar 3 ya. Jadi total sebetulnya 6. Kalau misalnya Anda betul-betul 3 halaman, nomor 1 3 halaman, nomor 2 3 halaman itu 6. Totalnya 6 halaman. Nah, berarti di sini daftar pustaka belum termasuk di situ. Jadi kalau misalnya 6 plus daftar pustaka taruhlah 1 halaman, total 7 gitu ya, sekitar seperti itu. Oke. Nah, jadi daftar pustaka di halaman terpisah gitu ya. Oke. Nah, jawabannya dikumpulkan tadi dalam format soft copy ke MS Team, linknya sudah saya sediakan ya, sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya mau di-upload lebih cepat juga nggak jadi masalah sih kalau buat saya gitu ya, silahkan aja. Yang jelas link tersebut akan ditutup pada tanggal 14 April jam 9 malam. Ya, jadi sama dengan tugas kalau saya waktunya biasanya 9 malam gitu ya. Jadi jangan lewat dari tanggal itu. Oke, jadi kalau misalnya besok udah selesai nih, ya udah tinggal dimasukkan saja, linknya udah dibuka kok gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya Anda menemui masalah, mudah-mudahan tidak sih gitu ya, karena saya juga baru mungkin sekitar 3 semester terakhir saya pakai MS Team sebagai media untuk ujian ya dan juga kumpul tugas. Insya Allah nggak ada kendala. Kalau pakai Siakat atau e-study itu kadang sering ada kendala gitu ya, makanya kenapa saya beralih ke MS Team. Oke, nah jadi jawabannya dikumpulkan pada hari Kamis, paling lambat ya, ini paling lambat pada hari Kamis 14 April 2022 jam 21.00. Jadi jangan lewat dari itu karena itu juga saya tetapkan di jam itu, tanggal itu adalah sebagai closing date. Jadi
lewat dari itu mau sedetik sekalipun udah nggak bisa masuk lagi ke ke jaringannya, ke linknya, ke tautannya gitu ya. Jadi mohon diperhatikan. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai di sini? Silakan, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak, udah jelas Gun-Gun? Pasti bisa jawab soalnya. Jelas, Bu, jelas. Bisa, Bu, bisa. Oke. Udah kumpul tugas nggak, Gun-Gun? Udah tuh kumpulin tugas belum? Belum, Bu, tinggal dikumpulin. Ya udah, jangan dilama-lama ya, nanti takutnya ada apa-apa dengan linknya. Oke. Jadi kalau udah Siap, selesai, Bu. sesegera mungkin dikumpulkan, khawatir terjadi sesuatu dengan link. Kalaupun Anda mengalami hal itu, silahkan Anda bisa DM saya ya di WA, supaya nanti saya, kalaupun terpaksa saya harus buka link lain, saya akan lakukan itu gitu ya. Tapi tolong Anda confirm dulu ke saya. Gitu. Oke. Oh iya, berkaitan dengan perkuliahan, kemarin saya dapat update ya, mungkin Anda juga sudah dapat dari penasehat akademik Anda. Nanti insya Allah mungkin kalau tidak ada perubahan lagi di pertemuan, mulai pertemuan ke-10, 10, 11, 12, 13, 14, sekitar 5 pertemuan terakhir, itu kita akan tatap muka langsung. Gitu ya, nanti kalau ada perubahan kita jadi kembali ke daring atau nanti fix-nya luring itu seperti apa gitu ya, saya akan sampaikan kemudian. Tapi yang jelas setelah UTS kita masih daring, nah setelah itu baru kita akan melakukan pertemuan secara tatap muka langsung di kelas. Oke. Belum pernah ketemu saya kan secara langsung, baru lewat daring, saya juga belum pernah ketemu Anda rasanya. Ini pertemuan kedua kalinya. Belum ya, oke. Ya berdoa sajalah semoga kita semua sehat walafiat gitu ya, dan kalau memang pertemuan secara langsung harus dilakukan ya kita lakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Oke. Silakan, ada yang mau disampaikan mungkin atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan, nampaknya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga sukses dengan UTS-nya, tidak hanya untuk mata kuliah saya, tapi seluruh mata kuliah yang Anda tempuh pada semester ini. Kuncinya mungkin kalau pengen dapat nilai optimal ya, jawablah pertanyaan sesuai dengan yang diminta gitu ya. Terus patuhi juga jumlah kata yang ada atau yang ada di situ gitu ya. Jadi maksimalnya kan 750 ya, jadi usahakan mendekati itu. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi pasca UTS ya. Nanti infonya lebih lanjut mungkin akan saya share kembali di WA Group ya. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam.